ketemu artis Korea, dan juga nih di Jepang bisa ngeliat bukan sakura, ngeliat gunung Fuji. Aduh, pengen gue liburan ke sana. Kayak gue sejauh-jauh kali, padahal tuh di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gini. Nah, mungkin gak sih orang tempat makan itu aja, tempat hiburan situ-situ aja. Bosan banget gak sih? Kok gitu sih kayak ngomongnya? Emang kamu udah pernah explore seluruh Indonesia? Belum sih, soalnya nggak menarik juga. Orang tempatnya situ-situ doang, mau kemana kita? Wah, itu mah kamu aja yang belum tahu kayak padahal tuh di Indonesia tiap pulaunya aja banyak banget tradisi sama budaya yang bisa kita lihat. Mana mungkin nggak sih? Coba sih mikir. Oke, boleh. Nih, coba deh kamu tutup mata sebentar. Aku bakal nunjukin sesuatu yang luar biasa yang ada di negara kita ini. Udah deh, sampai nih. Karena di mana? Tenang Kak, jangan panik. Kita itu udah lagi di Nusantara. Nah, perjalanan kita bakal kita mulai dari arah barat, dari tanah Sumatera yang kaya akan tradisi dan rempah-rempah. Assalamualaikum, salam dari Ranah Minang. Apa kabar? Kami menyambutmu dengan hangat. Salam dari orang awam. Lihat baju yang aku pakai ini. Ini adalah baju Bundo Kanduang, busana adat perempuan Minangkabau. Tapi perhatikan deh yang paling mencolok di sini. Di kepala ini namanya Tingkuluak Tanduak. Nah, tingkuluak tanduak ini berarti penutup kepala bertanduk. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dan bukan tanpa alasan. Dalam filosofi Minang, tanduk kerbau adalah simbol kecerdikan dan kekuatan. Konon, bentuk ini terinspirasi dari legenda Tambo Minangkabau saat nenek moyang kami memenangkan pertarungan tanpa kekerasan, hanya dengan strategi mengadu kerbau kecil mereka melawan kerbau besar kerajaan, lalu menang. Bagi perempuan Minang, tingkuluak tanduak ini bukan hanya sekedar hiasan. Ia adalah lambang kehormatan, kebijaksanaan, dan peran penting perempuan dalam adat. Dalam budaya kami, perempuan adalah pemilik rumah, pewaris suku, dan juga penjaga tradisi. Selanjutnya, aku akan mengenalkan kamu dengan rumah adat kami. Rumah adat kami disebut rumah gadang. Bentuk atapnya seperti tanduk kerbau. Itu adalah simbol filosofi kemenangan Minangkabau lewat kecerdasan, bukan kekerasan. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga pusat adat dan warisan nilai-nilai kehidupan. Di Minangkabau, kami juga memiliki salah satu tradisi yang dinamakan turun mandi, yaitu upacara menyambut kelahiran bayi, penuh doa dan juga harapan. Dalam pernikahan pun, adat Minang menempatkan perempuan sebagai pusat, karena dalam budaya kami, perempuan adalah tiang rumah. Nah, maksud dan tujuan dijalankannya tradisi ini adalah untuk rasa syukur serta memperkenalkan anggota keluarga baru, yaitu si jabang bayi yang baru lahir ke seluruh anggota keluarga atau masyarakat sekampung. Secara harfiah, turun mandi ini memang membawa bayi ke sungai untuk dimandikan di sana. Selanjutnya, aku akan mengenalkan kamu dengan kuliner di Minangkabau. Kalau soal rasa, Sumatera, khususnya Minangkabau, urang Awa ndak kalah. Inilah surga kuliner Indonesia. Yang pertama, kami punya rendang. Atau dalam bahasa Minangnya, kami bilang randang. Makanan ini dimasak berjam-jam sampai bumbu dan santannya meresap sempurna. Rendang ini pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia loh. Bukan cuma lezat, tapi juga penuh makna. Rendang itu lambang dari kesabaran, kebijaksanaan, dan juga filosofi hidup masyarakat Minang. Makanan kedua yang akan aku kenalkan adalah ini dia, dendeng batoko. Dendeng batoko adalah daging yang dipukul sampai empuk lalu disiram lado, yaitu sambal khas Minang yang pedasnya mambau cia air mata keluar, bikin nangis tapi nagih. Makanan terakhir yang akan aku tunjukkan kepada kalian adalah ini dia, gulai ayam Padang, kaya akan santan dan juga rempah. Salah satu menu yang paling sering banyak orang-orang pesan di rumah makan Padang. Jangan lupa cobain ya. Di Kampung Ambo, kami selalu diajari, indah elok, urang lupa jo asal usulnya.
Atau dalam bahasa Indonesianya, tidak baik seseorang lupa dengan asal-usulnya. Nah, gimana Kai? Sumatera oke sih, menarik juga. Cuman kayak emang Sumatera doang yang bisa ditunjukin, gak ada yang lain. Tunggu dulu, jangan salah ya Kai. Sumatera itu baru permulaan doang, masih banyak kekayaan lain di Indonesia yang bisa kamu lihat. Nah, udah mana? Sini tunjukin. Oke, boleh. Nih, kamu siap-siap ya, kita bakal pergi ke pulau selanjutnya. Sugeng rawuh ana ing tanah Jawa. Tanah yang kaya akan tradisi, sastra, dan cita rasa yang mendalam. Disinilah nilai-nilai kesopanan, keselarasan, dan kearifan lokal hidup dalam setiap gerakan dan nafas masyarakat. Di sini, seni menjadi nafas kehidupan. Lihatlah gamelan ini. Setiap dindingannya menyampaikan pesan yang harmoni. Dan wayang kulit lebih dari sekedar pertunjukan. Ia adalah pelajaran hidup, warisan filosofi, dan refleksi kebijaksanaan leluhur. Ini adalah batik, salah satu kebanggaan kami. Di balik setiap motif yang tertuang di kain batik ini tersimpan sebuah cerita tentang alam, tentang kehidupan, bahkan tentang cinta. Batik bukan sekedar kain, ia adalah simbol identitas, kebanggaan, dan filosofi di tanah Jawa ini. Lihatlah bagaimana malam ditorehkan dengan sabar. Tiap garis, tiap titik adalah doa dan ketelatenan. Di tanah Jawa, batik tulis bukan hanya kerajinan, tapi warisan jiwa. Budaya luar negeri memang menarik, tapi bukankah seharusnya kita mulai dengan mencintai apa yang kita miliki? Budaya kita tidak hanya indah, ia hidup di setiap upacara, tarian, makanan, hingga bahasa. Ada jiwa yang terus tertahan. Matur sembah nuwun telah menyelami kekayaan budaya Jawa. Semoga harimu semakin terbuka untuk mencintai Indonesia. Weteng tresno jalaran saka kulino berawal dari cinta karena terbiasa. Gimana Kai? Filosofi batik keren banget kan? Ternyata batik emang keren sih, artinya juga dalam banget. Ternyata nggak cuma sekedar baju yang digambar-gambar aja ya, tapi budaya Jawa tuh emang udah familiar nggak sih dari dulu kan?
Tapi jangan lupa Kak, budaya Indonesia itu bukan cuma budaya Jawa aja, masih banyak budaya dari pulau-pulau lain yang belum kamu lihat. Aku akuin budaya Jawa emang keren sih, Sumatera juga keren. Tapi itu juga tuh belum bikin aku unik sama Indonesia. Bisa tunjukin yang lain nggak, Kak? Boleh, ayo kita lanjut lagi. Kita bakal ke pulau selanjutnya yang gak kalah keren dari Pulau Jawa. Assalamualaikum, halo jua orang sabarata. Selamat datang di Tanah Banua, Kalimantan Selatan. Kalau kata orang sini, apa agasan pisan? Semoga pian sehat dan bahagia ya. Oke. Nah, lihat kan mahkota ini? Keren kan? Nah, mahkota ini adalah bagian dari adat khas suku Dayak dari Kalimantan Selatan. Nah, mahkota ini mempunyai nilai dan budaya yang tinggi. Biasanya dipakai pas upacara tradisional atau juga upacara adat sebagai simbol kebanggaan dan identitas suku. Nah, warna yang dominan hitam, emas, dan merah ini bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi juga mempunyai makna. Nah, warna hitam ini melambangkan kekuatan, emas melambangkan kejayaan, dan warna merah melambangkan keberanian. Hiasan bulu di atasnya juga bukan asal tempel doang, tapi melambangkan hubungan manusia dengan alam. Jadi bukan cuma aksesoris saja, tetapi ada nilai filosofi dan juga spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Nah, ini adalah rumah hubungan tinggi, rumah adat Banjar yang khas banget. Atapnya curam, menjulang tinggi, melambangkan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Rumah ini nggak cuma tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk menjaga silaturahmi, nilai, dan jati diri orang Banua. Jadi ingat ya, di balik indahnya baju adat dan rumah tradisional selalu ada cerita. Cerita tentang identitas, filosofi hidup, dan juga kebanggaan sebagai anak Kalimantan. Wow kan, ternyata Kalimantan tuh keren banget ya. Jujur aku miss banget sama rumahnya yang tinggi dan juga mahkotanya yang punya filosofi yang deep banget, khususnya untuk perempuan. Keren banget ya. Nah iya, emang sebenarnya tuh budaya Kalimantan keren banget. Jangan bilang kamu baru tahu sekarang tentang budaya Kalimantan. Jujur, iya sih. Aku baru tahu hari ini banget. Tapi ada pulau lain nggak sih, Kak? Aku jadi penasaran deh tentang yang lain. Ada dong, yuk langsung aja kita lanjut ke pulau selanjutnya. Agakareban itu artinya apa kabar dalam bahasa Makassar, salah satu bahasa daerah yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, teman-teman coba lihat deh bentuk pulau ini, unik banget kan? Nah, fun fact-nya, karena berbentuk huruf K, Pulau Sulawesi itu seringkali disebut sebagai pulau yang memiliki tangan dan kaki loh. Nah, ini dia salah satu rumah adat dari Sulawesi, yaitu rumah tokonan dari Tanah Toraja. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu atap yang melengkung dan juga warna-warni yang memiliki filosofi yang mendalam. Sekarang coba lihat baju adat saya. Saya sedang memakai baju bodo, yaitu baju yang berasal salah satu dari Pulau Sulawesi, yaitu Makassar, yang memiliki filosofi mendalam dan juga sejarah yang sangat lama, di mana dia itu merupakan salah satu baju adat tertua di Indonesia yang biasanya dipakai di acara pernikahan dan juga acara adat lainnya. Nah, untuk makanan khasnya, seperti yang kita tahu pasti nggak ada sih yang asli dan ada es pisang hijau. Berupa pisang matang yang dibalut dengan adonan tepung hijau dari daun pandan, disajikan dengan bubur sumsum, sirup merah, susu kental manis, dan es serut. Nah, di mana warna hijau pada adonan melambangkan keanggunan, sopan santun, serta kesucian dan kesakralan bagi masyarakat Bugis Makassar. Itulah 10 keindahan dari Pulau Sulawesi. Semoga kita semua makin mencintai tanah dan budaya Indonesia. Salam Kitami, sampai jumpa dari tanah Sulawesi. Nah
Gimana Kai? Pulau Sulawesi menarik banget kan? Jujur menarik banget sih, apalagi aku baru tahu ternyata brand ada hidangan namanya es pisang hijau. Dulu tuh aku kira pisang hijau tuh cuma ya pisang yang belum matang aja, namanya pisang, jadi namanya pisang hijau. Jadi pengen cobain deh Kak. Boleh, abis ini yuk kita langsung cobain. Tapi sebelum itu masih ada lagi nih satu pulau terakhir yang belum kamu kunjungi. Serius masih ada satu lagi, jadi penasaran deh. Oke, karena kamu udah penasaran, yuk langsung aja. Let's go. Selamat malam semuanya. Di sini ingin menceritakan, beta tinggal di Papua. Papua tuh tak semestinya kayak gunung-gunung saja, laut-laut saja yang seperti korang semua tahu lah. Kayak beta ingin menjelaskan bahwasanya Papua ini kaya akan budaya, keragaman suku-suku yang dimiliki Papua itu sangat banyak, dan Papua bukan hanya seperti kayak satu orang ingat semua kayak misalkan Papua itu seperti terpencil sekali, tidak. Papua ini banyak sekali keragaman budayanya. Beta akan menjelaskan satu persatu agar semuanya itu bisa jadi bagian dari Indonesia. Bahkan Papua sekalipun mempunyai banyak sekali keunikan. Macam kita bisa tahu itu Papua itu mempunyai banyak sekali suku. Lebih dari 250 suku itu ada di Papua aja. Jadi makanya mungkin kalau orang kalian semua tahu itu Papua bisa dibilang itu mini Indonesia, karena orang semua tahu itu seperti di sana itu bahkan setiap suku pun mempunyai bahasa tersendiri dan mereka masih menggunakannya sampai sekarang. Macam juga kayak keragaman budaya yang sangat beragam. Di sana pun ada nama itu seperti suku Asmat. Suku Asmat di Papua itu mempunyai keahlian untuk mengukir kayu-kayu yang sangat indah, dan mungkin sangat orang-orang luar Papua pun suka memesan dan juga ingin membuatnya dari suku Asmat itu. Kemudian juga ada suku Dani. Suku Dani di sana itu mempunyai budaya untuk perang-perangan. Hal tersebut itu dilakukan untuk mengasah keberanian juga seperti itu. Di Papua pun juga ada. Misal kita seperti bakar-bakar batu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu seperti kita bakar batu itu lalu ntar disuguhkan langsung dengan umbi-umbian. Hal tersebut merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan untuk menghargai apa pemberian mereka, kita pakai semuanya itu pun. Dan juga di sana itu pun kalau untuk orang-orang itu suka masih ciri khas dengan apa tuh namanya, lukisan-lukisan wajah. Harusnya di sini ada lukisan tapi beta tak pakai sekarang. Kemudian juga ada pun kalau misalkan pakaian adat khususnya untuk pria itu mereka menggunakan konake. Konake itu untuk laki-lakinya. Sementara kalau untuk perempuan itu seperti dari dedaunan ditempel dengan umbi-umbian. Seperti itu teman-teman. Jadi agar kita semua paham semua itu bagian dari Indonesia. Semua harus bersatu. Jadi jangan seperti kita meremehkan keragaman budaya. Kalian jangan meremehkan Papua saja. Kita ini beragam. Kita ini satu Indonesia. Semuanya sama. Jangan dipikul beda-beda lah. Kita semua itu sama. Dan juga seperti yang saya kenakan ini, kalau misalkan memang ini bukan kulit asli dari cendrawasih, tapi kalau orang Papua sana mereka benar-benar memakai ikat kepala itu benar-benar dari bulu-bulu burung cendrawasih. Itu sangat unik teman-teman. Jadi saya beta ingin menyampaikan saja seperti Papua itu kaya akan budaya, kita harus jaga sama-sama. Jadi jangan kalian kira Papua itu orang yang seperti apa. Itu sama, satu Indonesia, satu tanah jiwa, satu raga, satu darah, satu hati. Jadi semua harus sama-sama. Mungkin hal tersebut saja yang bisa beta sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, salam kebajikan. Dulu aku pernah ragu, tapi setelah ngeliat langsung, aku jadi sadar ternyata Indonesia bukan cuma sekedar negara tropis, tetapi juga rumah bagi ribuan cerita yang menunggu untuk dipahami. Budaya kita itu bukan hanya sekedar warisan, tapi jati diri. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang akan peduli? Menghargai budaya sendiri adalah langkah awal mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Kekayaan Indonesia tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasa, dihargai, dan dijaga bersama-sama. Keberagaman bukanlah pemisah, tapi sebagai alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, tiap suku mempunyai warnanya masing-masing yang membuat Indonesia utuh. Jangan tunggu jadi turis asing di negeri sendiri. Yuk mulai eksplor budaya Indonesia mulai dari sekarang. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mencintai akar-akarnya. Saya punya tanah, kamu punya tanah. Kita ini tanah kita semua. Saya ajak kamu semua untuk cintai bangsa ini.
dan juga tak lupa kita punya tanah, lestarikan budayanya. Karena menjaga Indonesia Dimulai dari mencintai budaya.